Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa dawama wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qal Allahumma hidayatan li sawabiha ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keempat hati yang mesti kita jaga itu ya. Maka peliharakan olehmu akan dia, maka bahwasanya ialah sebesar-besar bahaya hati itu ya. Betul, sebesar-besar bahaya daripada segala anggota. Karena ia seperti raja dan segala anggota itu rakyat. Apabila baiklah raja, niscaya baiklah rakyat. Dan apabila jahatlah raja, niscaya jahatlah rakyat itu. Maka adalah asal penyakitnya itu panjang angan-angan. Kenapa sih di hati ini? Karena panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini bikin rusak raja tadi, si hati tadi. Orang panjang angan-angan ini maksiat batin ini, jangan. Kalau begini andaikan cerita panjang, lupalah apa? Lupa pada mati itu kepanjang angan. Nah, apalah contohnya? Ada niat untuk
Itu disuruh malah. Gini Mak Mujar ya, supaya mudah-mudah aja. Itu pun kalau nggak paham tanya. Ada 2 orang kerja satu perusahaan, gaji sama, semua sama lah. Udah. Yang jadi tiap bulan tuh belanja untuk perbekalan selama sebulan. Yang satu dikira panjangan-angan, satu tidak. Ini contoh paling mudah. Yang satu dikatakan dia panjangan-angan apa? Biar saudaranya siapa pun tetangga masa mau perubah bahan makanan minta beras kayak segala macam, nggak bisa, udah tegak, udah pas sebulan kami ini gitu. Nah, kalau satu enggak, siap aja. Makanya dia dapat gaji itu, maka kita ini pun mesti selalu munajat. Jangan simpan-simpan aja duit itu. Begitu terima gajian, kalau orang gajian, munajat dulu sama Allah Ta'ala. Ya Allah, tunjukkanlah jalan taat dari rezeki yang kau berikan ini, kuatkan aku melaksanakannya. Gak ada sayang-sayang itu. Tunjukkan pula jalan maksiat dari rezeki yang kau berikan ini, kuatkan aku untuk menghindarinya. Mencari dulu. Jadi yang satu tadi panjangan-angan, gak berganggu dia itu. Oh nggak bisa. Itu panjangan-angan tuh. Sampailah bulan depan apa dia. Kan itu jadinya. Maka Rasul marah. Jangan bilang seperti Usama, kata Nabi. Kenapa Usama Rasulullah? Berutang dia tempo sebulan. Tempo sebulan masalah Nabi. Ini orang sekarang ini berutang berapa lama? Jangan kita abaikan ini. Itu selalu penghambatnya itu. Orang Nabi yang bilang. Gak sabar. Kalau nanti bulan depan gue bayar, tunggu aja bulan depan, kenapa gak usah berutang? Kenapa apa padahal kan? Utangnya enak, bayarnya yang berat. Kenapa? Panjang angannya, seolah-olah ada sampai umur sebulan kita Nabi. Makanya Rasulullah itu pernah seketika dia makan tuh lambat kalau mengangkatkan makanan ke mulutnya. Tahu sahabat lah, kenapa rasa sakit? Enggak ada. Kok makanya kok lama? Belum bisa aku bayangkan ini. Apakah sampai ke mulut gue atau tidak? Sampai gitu deh. Bertauhid. Kita keraman aja, kera manis saya semuanya ya. Tuh Nabi. Itu jar. Itu namanya cita-cita kok. Wajib bukan umat Islam wajib ya. Aku mesti berangkat haji atau umrah, jangan sampai nggak ada niat. Karena rukun Islam yang kelima itu ya. Ya kan? Perkara bisa nggak bisa itu bukan urusan kita. Karena untuk berangkat haji atau umrah ini mesti selapang-lapangnya memang. Apabila mampu berjalan kepadanya, begitu selapang-lapangnya. Di situ kita paham bahasa hukum syara ini nggak memberatkan. Itu disuruh memang. Bukan panjangan-angan itu, panjangan macam tadi lah. Itu satu contoh. Contoh kedua celengan, dia ada celengan. Apapun cerita nggak bisa jangan buka itu, nggak boleh dibuka, dia ambil lagi. Sudah masuk celengan habis, tutup itu cerita. Panjangan-angan lah itu. Mau dia tahankan beli kerupuk aja makan nasi ya kan. Bisa mengakibatkan berdosa. Berdosa lah, panjangan ini masih batin. Iya berdosa lah. Jatuh dosa. Ah gitu kan enak. Kenapa jatuh dosa? Nah, makanya kita perlu betul-betul belajar. San, nanti jangan nanya lagi ya. Ya nanti jangan nanya lagi, sekarang nanya udah. Jangan ulang-ulang nanya aja gitu lagi. Rezeki ini dari siapa nih? Rezeki ini dari Allah Ta'ala. Apa alasan kita pelit? Maka kita Nabi nggak pernah jatuh miskin orang yang pemurah. Tapi banyak orang jatuh miskin karena pelit. Orang pelit nggak masuk surga, masuk neraka. Begitu tegas Rasulullah mengatakan masih juga pelit. Macam di dakwah aja ya kan. Rezeki Allah Ta'ala kan. Semakin kita keluarkan makin banyak. Buktikanlah. Itulah aku malas kalian buktikan itu. Ya kalau ada, kalau enggak, bisa. Kamu dibuktikan. Coba buktikan. Udah selalu kali saya sampaikan, kaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Buktikanlah. Iya, Ustaz itu kan pada ngomong aja. Udah buktikan nggak ada, datang nih. Tanyalah di sini, jujur aja lah. Coba jujur. Ada ragu waktu itu. Ya mudah-mudahan kita diganti, kalau enggak ya cuman lah. Ya, boleh gitu, dan mudah-mudahan pasti deh gitu. Udah jar. Kalau belum bilang belum, jangan kok puasa udah gitu. Sampai duduk kaji nih. Ilmu ini ya saya ulang balik. Ilmu ini kalau bisa dikuasai, bukan tahu. Bukan sekedar tahu, kuasai.
arti dikuasai atau di mana bedanya tahu sama dikuasai? Kalau sudah dikuasai, ada orang bertanya, kita langsung bisa terangkan. Itu namanya sudah dikuasai. Jadi orang yang panjang angan-angan itu celengan dari itu. Nggak bisa diganggu itu, keperluan apapun. Nah, lupa kita ya. Kalau Allah Ta'ala kuasa mendatangkan rezeki yang tak disangka dan tak diduga itu, berarti kuasa juga ada menghilangkannya tak disangka dan tak lupa di situ. Jawab aja tuh. Udah selalu kan tiap hari kita nengok tuh kejadiannya dia. Yang kapal tenggelam, pesawat jatuh, apa lagi? Habis kali ketika ya, tsunami, banjir bandang. Surat-surat penting banyak apa? Nggak ada cerita. Seketika itu aja dihantam banjir bandang, habis semua rata. Kuasa Allah Ta'ala itu ya, lupa kita situ, panjang aja. Nabi marah kali itu. Cobalah kita naikkan ya. Kalau nggak dinaikkan situ-situ aja, macam lari di tempat, bukan dengan kira, tapi di tempat aja. Nggak kemana-mana jadinya kan. Ada orang jalannya, tapi langsung mau ke Belawan nih, tadi besok ya. Yang lain jalan, ada yang angkut, terserah lah. Dia lari, tapi di rumah aja, sampai ke Belawan. Nggak sampai. Nggak meningkat-meningkat, situ-situ aja. Ini mesti, kalau nggak kita coba, nggak kita buktikan, nggak nampak ini. Mesti berani ya. Kalau urusan dunia berani kita. Si anu bisa, kenapa aku tidak? Kalau soal ibadah, dia ibadahnya hebat siapa? Dia diamalkannya sunat awabin itu dari maghrib sampai isya 20 rakaat tiap hari. Oh iya, dia bisa lah. Ya. Kalau soal akhirat malas. Kalau dunia dia bisa sekian, kenapa aku tidak? Gitu. Padahal kalau sudah selama kita kaji tauhid itu, rezeki seorang itu tidak akan berpindah kepada seorang lain. Kalau kita punya pasti sampai kan. Udah tahunya itu dari dulu. Dari kaji bolak-balik, tapi sini mulut aja. Rezeki seorang nggak akan pindah ke orang lain. Kalau aku punya pasti sampai. Kalau itu berhutang. Jadi berarti orang berhutang nggak duduk kayak yang tadi. Kan itu jawabannya. Belum lagi lah. Padahal kan San, tadi ada orang mau utang 200.000. Coba udah nggak ngaji, saya malas nerangannya. Cuma saya bilang, tunggu aja bulan depan. Kenapa? Bulan depan saya bayar. Tunggu aja bulan depan, kan selesai. Nggak pasang-pasakutan kan. Karena kalau ngutangnya mudah, bayarnya ketika kita ada duit, membayarnya itu, disitulah baru munculan masalah. Ya kan San? Yang bayar inilah, bayar. Adalah nanti aja lah, muncullah penghalang-penghalangnya itu. Padahal kalau kita ingat rezeki Allah Ta'ala, nggak ada urusan. Berhutang hukumnya apa? Wajib ibadah ini. Nafsu nggak mau, jangan. Nanti kalau kau berhutangnya apa lagi? Apa yang kau makan? Kemana kau jalan? Kayak gitu aja. Mencampuri urusan yang bukan urusan kita. Inilah yang menghalangi kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada nggak cocok bilang, dan diam aja. Bilanglah. Sama-sama kita mohon sama Allah Ta'ala supaya mendapatkan ilmu dan paham, dapat pula kita mengamalkannya. Sama-sama ya. Kalau guru nggak, macam mana pun tidak beri bekas semuanya itu. Maka perlu bertauhid. Rasulullah sendiri pun tak beri bekas, konon pelak guru. Kesudahannya apa jawab pawang itu? Gimana Bapak ini? Udah dikasih 200.000 pun kok hujan juga. Kata yang punya rumah. Jadi mau sudah ngelawan Tuhan ini. Enteng ada jawabnya. Kalau kita tidak aman lagi. Nuntut juga orang itu. Kau ngasih 50.000, mau minta sebuah hujan berarti ambil sama kau. Balikannya. Karena kebetulan betul aja itu semua.
Sudah? Kita mulailah dari yang kecil-kecil, dari diri sendiri. Padahal kalau ditanya, mana mau kita sikit berkah, banyak tidak berkah, mana mau Pak Hanafi? Nah. Tasdik berarti ya, betul? Ya. Jadi kalau selama ini Bapak mendapatkan uang 200, 300 satu hari nari, enggak, 50.000 aja. Enggak apa-apa kan? Enggak dapat pun enggak apa-apa. Ngaji ini, jawab aja kalau salah, dibetulkan, kalau betul alhamdulillah. Enggak ada. Enggak ada, 50.000 pun enggak. Gimana? Kalau sudah ngaji, saya coba protes. Kalau kita protes siapa kita? Sama Allah Ta'ala kan? Nggak perang sama Allah Ta'ala, kalah apa menang? Kalah. Orang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak ada alasan kita itu tidak sabar, nggak ada alasan kita tidak syukur. Iya, tapi udah nggak ada pula, limpul pun nggak ada nih. Cuman nih, nah, datanglah malaikat umpamanya. Allah, kalau gitu macam mana kau hidupkan terus atau kumatikan aja sekarang? Syukur hidup kan? Hiduplah kita pilih, walaupun nggak ada, walaupun 1000 nggak ada, hiduplah, syukur. Jadi jangan protes, paham ya apa? So ya. Karena kalau kita protes tambah parah kenanya. Kalau kita nggak protes, syukur, aku tambah dokter. Lain sakartum la ajidanakum. Kalau kau syukur, ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Bukan cerita dongeng itu, Al-Quran itu, jangan dibantah, kafir. Walain kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau nggak syukur, azab lu amat pedih. Bukan pedih, amat pedih. Orang tiap hari kita nengok berita di TV ya, kapal tenggelam ya. Dan sekarang ada yang belum dijumpai lagi. Dia nggak bikin surat-surat segala macam tuh. Waktu hidupnya kita sibuk kalau nyimpan di tempat yang rapi, duit pun diatur rapi nyusunnya kan. Seketika hilang. Yang kebakaran rata dengan tanah ada. Sekarang ini jangan apalah, simpan ke bank aja lah uang. Jamin, siapa bilang jamin? Udah banyak keluhan orang ini. Transfer udah masuk, tengok hilang, nggak ada. Nggak ada. Rugi kita kan? Maka amal kali 3 hari itu. Semalam, ini hari, besok. Nikmati sekarang. Inilah supaya hidup itu makin enak, bahkan nikmat. Jangan sayang-sayang soalnya. Semakin banyak aku kasih uang sama istri kau, semakin sayang apa benci dia? Hah? Kau nggak dengar, mau pelan-pelan aja sih. Saya rasa kurang kali saya cakap. Semakin banyak kau kasih uang sama istri kau, kira-kira istri kau semakin sayang apa benci? Sayang. Tahu ya udah, kok pelit kau kayak, nah. Datang betul kita dapat 200.000, dah ambil aja lah. Nggak usah takut balik sama kita balik itu. Istri ya, bukan betina ya. Kalau istri macam mana pun, kita pikirkannya. Wah, baju abang ini dah lama kali nggak aku belikannya. Apa dia pakai belikannya itu balik sama kita balik, ya kan? Datang nanti mobil kau yang baru lagi kan, yang nyala bang, nggak ada duit, aku kan ada, kata. Balik sama kita, usah takut lah. Tapi kalau kita pelit sama istri, jangan marah kalau istri pun pelit sama awak. Ada suami dijatah istrinya? Ada. Katanya mengamalkan protokol kesehatan ya kan, jaga jarak jauh-jauh. Tapi pas gajian dekat dia. Akhirnya suami lah jaga jarak jauh. Kalau nggak cocok bilang jar. Ini semua udah merasakan buktikannya padahal. Apa contohnya? Kalau salah bilang salah ya. Hidup paling bahagia nggak punya utang, betul masalah? Dapat, benar. Hidup paling bahagia nggak punya utang. Belum ada bilang salah, betul kayak enak kali lah emang nggak punya utang ya kan, lapang dada tuh. Jadi ada murid saya itu yang mengamalkan
Sekarang kau pedih memang saya bilang. Tapi nanti udah gajian, jangan utang kok ya. Apa pun tahankan aja, apa aja, sebulan aja. Ini rajin kali berutang, nanti gajian bayar, udah ambil di sana dulu, gajian bayar. Kalau namanya orang utang boros. Minyak makannya nggak beli seliter, beli sasan aja. Kalau dijual seliter, 2 liter minyak. 2 liter, orang utang kok ya kan. Nah, waktu gajian baru pening bayarnya. Coba tunggu aja, tahankan aja apa yang ada. Oh nggak ada minyak makan, nggak usah goreng, kenapa? Direbus saja ya kan. Ini pakai dapat sama orang Melayu, tapi orang Jawa banyak. Datang, tahu saya makan kan ya. Kok lain sambal kau nih? Rupanya nggak pakai minyak. Cabai bawang apa direbus saja san, masuk ya ikan tadi. Sambal goreng juga nampak, tapi nggak pakai minyak. Hah. Enak loh san, enak juga ya. Orang makan kan sementara di mulutnya aja ya, berputar di sini ya kan. Kalau kita masih lengkap lah semua. Nggak ada utang, nah ini penyakit. Jadi diamalkannya selama sebulan itu tidak berutang. Pas gajian betul Ustaz bilangnya, lapangnya dada. Wah, asli uang dia semua lah. Kalau tidak selama ini, setelah gajian, tunggu itu, ambil pulpen mixer. Baru ini kemarin sekian, ini sekian. Kenapa bang? Tinggal 200.000. Ya nggak bisa lah nih, mau bayar uang dimasuk anak sekolah lagi. Nah, sorter balik. 1 jam ada ngurusan itu. Sorter balik. Masih Hasan, utang Masih Hasan, nggak usah semua lah, 2 separuh aja dulu. Hasan kan kaya ya kan. Dulu karena udah bulan depan aja, dia lebih kaya lagi ya. Padahal tidak, beres semuanya. Pertama ibadah wajib. Allah tahu itu. Diganti Allah Ta'ala. Di situ kita takut itu. Pasti ganti Allah Ta'ala. Ini ibadah wajib. Apa di hati? Ya kalau enggak. Inilah, saya pula disalahin. Lah Ustaz tuh. Udah wa amal kan buktinya nggak ada bayar utang kan. Memang dapat ibadah wajib, orang duit nggak ada sudahnya. Macam mana Sanda? Ngeri-ngeri kali sekarang nih. Sampai Medan ini nggak tahu saya. Kok Jakarta ada pemuda dari Jakarta cerita. Kalau mau kerja juga gaji separuh. Nah, kalau mau kerja lah. Selama apa ini? Corona ini. Terserah kalau mau kerja gaji separuh. Kalau enggak ya berhentilah. Nggak sanggup lagi. Udah separuh lah. Padahal gaji dia perlu cuma 2,5 juta. Separuh jadi 1.250.000. Jangan itu. Terus beda si Sanda dari orang yang ngaji kan, makin gemuk saya tahu dia. Atau kalian tahu lah, salah mata saya. Sanda ini, ini boleh kan? Tahu lah. Begitu hebatnya kaji ini ya, jelas, nyata, bisa dibuktikan. Nah, kenapa nggak kita amalkan? Udah saja hutang-hutang ya jangan. Main jula-jula, enggak, ngasur tidak. Kalau kita punya sampai. Tapi yang apalah kata nafsu, kalau nggak main jula-jula mana ada duit. Kalau nggak ngangsur mana punya barang, itu aja. Belanda sampai sama orang yang ngaji pun salah besar itu ya. Kalian jangan diam aja, kalau nggak cocok bilang. Tapi bagi siapa yang mengamalkan, nikmatnya lah setelah gajian nggak ada utang. Enak kan? Karena nafsu kita ini waktu kita belum gajian, bulan tua segala macam, nggak ada duit lah. Kerupuk putih pun pengen ya. Melanda semua orang ini. Udah gajian? Ada.
Jadi hati jaga ya, karena itu raja. Dan apabila jahat raja, ini jahatlah rakyat itu. Maka adalah asal penyakitnya itu panjang angan, itu sebabnya. Jadi kalau mau baik raja kan panjang angan. Kalau panjang angan payah jalan kita ini. Ibadah pun sangkut. Kalau panjang angan. Itu panjang angan-angan apakah sama dengan cita-cita tinggi? Beda. Cita-cita bisa tadi kita sebujar. Cita-cita mau pergi menjalankan haji silahkan. Itu ditaruh di kanan gambar Ka'bah itu. Itu. Kalau nggak pakai niat nggak ada pahalanya itu. Tapi kalau dia pakai niat, ya mudah-mudahan orang lihat ada di hati kepengen di situ. Dapat pahala dia itu terus. Tiap orang nengok, kapan aku sampai ke sana ya? Jelas sampaikan aku ke sana. Doa dia, lihat gambar. Nah, dari ibadah lah itu. Foto hajinya itu. Di gambarnya pula foto dia pakai ihram. Ini contoh ya, bukan colokan dari orang sana. Ya. Supaya biar tahu aja orang itu. Dosa aja lah habis pahala itu. Biar tahu orang. Itu yang dikatakan Nabi innamal akmalu binniyat. Kita bilang ibadah itu melainkan niatnya. Apa niatnya? Sudah? Itu makanya kalau sudah tahu lah kita hati lah sebesar-besar penyakit, dan sebabnya kenapa penyakit raja ini kena banyak panjang angan-angan. Maka doa kita pun doa sapu jagat aja. Orang yang ngaji beda dengan orang nggak ada ilmunya. Orang punya ilmu sedikit kerja banyak dapat. Selama ini kita tahu doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Ini sama juga semuanya. Kalau kita bicara sapu jagatnya, ya Allah buanglah sifat-sifat kecelaan yang ada pada diri kami, keluargaku, gantilah dengan sifat kepujian. Selesai semua. Kalau satu kan lama kan. Sudah. Beda ya doa sholat berjemaah dengan sholat sendiri kan beda kan. Berarti doa berjemaah, doa sendiri pun beda juga. Kalau berjemaah ini bisa jadi di antara kita ada yang diamin Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan kalau sebanyak itu jangan kurang dari 40 orang. Ada wali situ. Maksud wali itu yang makbul doanya gitu. Maksud wali itu ada yang makbul doanya. Makanya diperlukan berjemaah. Jadi kalau cara berdoa pun puji dulu Allah Ta'ala pakai bahasa Indonesia aja. Kalau pakai bahasa Indonesia yang ngaminkan pun enak. Ya kan, kalau enggak, udah aminkan aja pokoknya betul itu bagus itu gitu aja. Tanpa kita tahu maknanya, kan enak kan? Gitu ya. Puji Allah Ta'ala itu. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami semua ya. Buanglah sifat-sifat kecelakaan pada diri kami dan keluarga kami, ganti dengan sifat kepujian. Nah, gitu. Kalian nggak aminkan sana? Nggak kau aminkan, rugi lah. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Buanglah sifat-sifat kecelakaan ada pada diri kami dan keluarga kami semua, gantilah dengan sifat kepujian. Nah, gitu. Amin pertama dengan amin kedua berbeda. Beda apa enggak? Nggak bisa dibuktikan kok ini kok. Makanya kalau kita batal wudhu jangan apa? Nggak usah marah-marah, ambil lagi duduk, cocok lah buka balik. Ambil duduk lagi. Batal lagi, ambil lagi. Mana banyak pahala? Sekali ambil duduk, nanti 3 kali ambil duduk. Ada Allah Ta'ala ngasih rezeki sama kita sebenarnya. Kita marah. Alah, memang pantatnya kurang ajar. Dibilangnya pantatnya pula kurang ajar. Allah ngasih rezeki, ngasih ibadah banyak. Walaupun kadang-kadang bertentangan kali ini, udah pakai jubah, tinggal berangkat pakai serban segala macam. Alah, udahlah pikir, nggak bisa jangan buka balik. Kenapa rupanya? Nah gitu. Maka waktu baca Al-Fatihah pun gitu ya, lalai aja lewat tak kemana, baca balik. Apa yang berkejar rupanya? Makanya banyak gagal kadang-kadang
apa kita masuk itu karena kita sini buat penghalangnya. Padahal Allah sayang ya. Sudah benar sholat awak itu. Nah, duduk pelan-pelan. Sampailah semua apa yang kita hajat. Kalau nggak paham tanya Ali, jangan diam aja. Bersegera pada pekerjaan dan dengki dan takabur, itulah akibat efek samping daripada panjang angan-angan ini. Adapun angan-angan itu, maka yaitu perlintangan daripada tiap-tiap kebajikan, itulah menghalangi tiap-tiap kebajikan, dan menghela ia kepada tiap-tiap kejahatan, dihelanya kita kepada tiap kejahatan. Lagi membangkitkanlah ia akan 4 perkara pula efek sampingnya. Hah? Bermula yang menolak akan dia. Ya itulah bermula yang menolak akan dia itu pendek angan-angan. Caranya macam mana? Pendek kan angan-angan. Itu makanya pakai ilmu tauhid yang 3 hari itu, semalam, ini hari, besok. Apa yang besok aku pikirkan? Nah itu ya, menolaknya gitu, pendek kan angan-angan. Perlahan-lahan pada pekerjaan dan memberi nasihat dan merendahkan diri, itu kan tuh kan. Adapun angan-angan itu, maka yaitu perlintangan ya daripada tiap-tiap kebajikan, itulah melintangi kita, menghalangi ya, dan menghela pula ia kepada tiap-tiap kejahatan. Lagi membangkitkan ia akan 4 perkara pula efek sampingnya, dibangkitkan 4 perkara. Kalau pada angan-angan ini, pertama, meninggalkan taat dan malas padanya. Engkau kata, lagi akan ku perbuat, nanti ku buat, nantilah ku buat. Padahal hari yang lagi akan datang itu banyak lagi bukan hari aja. Banyak pula urusan hari ini, ada job ini, ada apa nih malam Sabtu ini, pergi aja lah dulu ngaji dulu ya. 1 hari nggak apa-apa, malam Sabtu depan kan bisa ngaji lagi ya. Kan gitu selalu ya. Malam depan kan ngaji bisa. Atau nunggu pas hasil nanti malam Rabu bisa itu. Nah ini ada perlu nih. Kapan lagi nih kesempatannya? Tepat ya. Kalau nggak cocok bilang nggak cocok ini. Itu yang menghalangi perlintangan kita itu kalau panjang angan. Jadi ada kawan kita dulu ngaji, ini nggak datang dia. Ada hajat dia mau jual rumah 40 hari, tunggu ya. Jangan putus kau ngaji. Pas hari ke-40 yang ngaji ya, 40 ngaji putus kau ya. Berhasil lah kau itu. Di situ aja pergi dia ngaji. Kena orang menengok rumahnya. Menengok rumahnya, ini lihat apanya nih, udah cocok rupanya, datang. Yang datang itu bukan bilang mau beli, bilang kan nggak jadi. Kecewa nggak itu? Jangan. Padahal kalau kerjakan kita Allah Ta'ala, nggak usah khawatir. Allah tak ada situ datang. Nggak bisa aku ngaji nari. Kenapa bilang? Kalau mau besok Sabtu, batalkannya itu. Kalau nggak aku ambil ada 5 kali nanti. Pas kalian cocok nih. Dia nengok dia pun cocok harga udah. Jumpa lah sibuk lah sana kan. Ada yang mau beli rumah kau itu yang di pasar 11 itu ya kan. Kepada datang bukan bilang kan mau beli dia, mau beli pasal nggak jadi ya. Ngaji udah lewat. Makin mesti bertauhid kita. Bisa berpindah lagi seorang? Tidak. Cukuplah bikin modal seperti mau berutang, oh enggak. Tunggu aja kapan ada duitnya, harus ya. Kalau nafsu ditanya, udahlah. Cerita-cerita sama kawan orang kaya, rupanya untung juga beli mobil Alphard itu ya, Zulkarnain. Itu aja kau beli. Apa untungnya? Nggak ada stop polisi gitu. Apa hubungannya polisi? Polisi nggak mau stop, orang kaya punya itu deh. Tidak penyakit aja, kayak gitu ya. Udah,
tukar mobil kau, beli Alphard. Panjang angan-angan. Tidak apalah kata nafsu, nanti akan kubut, nanti kan bisa. Itu makanya kita kadang-kadang udah bagus bangun tengah malam, terbangun, sholatlah 2 rakaat, kenapa sih? Besok kan ada waktu lagi. Macam sampai aja waktu sampai besok. Ngaji pun gitu, nanti kan ada ngaji lagi, macam sampai aja. Coba bilang kan, ini ngaji terakhir. Siapa ini matilah kau bilang, berdiri sendiri. Kan nggak beri-beri kan? Apalagi sama kita ketahui, ini yang ngaji suruh Zulkarnain, suruh Allah Ta'ala nih ngaji ini. Allah Ta'ala kan? Ini dia punya semua, yang ada ini. Maka kalau kita kejar perintahnya, labbaik Allahumma labbaik ya. Kuni panggilanmu ialah pengaji. Udah, nggak usah kau bilang lah, pun tahu apa yang kau kehendaki. Dapat, nggak usah minta pun. Adapun angan-angan itu, maka yaitu perintangan daripada tiap-tiap kebajikan dan menghela pula kepada tiap-tiap kejahatan. Lagi membangkitkan ia akan 4 perkara. Pertama, meninggalkan taat dan malas padanya. Engkau kata lagi akan kuperbuat, padahal hari lagi akan datang itu banyak lagi. Padahal kalau kita tunda, ini hari kita mau baca Yasin, besok aja lah. Ngantuk kali pun, udah. Besoknya bisa dibaca. Jadi berarti besok baca Yasin berapa menit kan? Biasanya 10 menit. Cepat juga kau baca ya. Kau berapa menit? 10 menit. Sama kali seguru kalian ya. Saya lama baca. Udah. Kalau kita bilang besok, berarti besok itu udah kita ambil waktunya 10 menit tuh. Paham gak nih? Kalau kita baca sekarang kan selesai kan? Besok aja lah. Jadi besok belum sampai, udah kita ambil waktu besok untuk baca 10 menit. Rugi apa enggak itu? Rugi, itu bisa kerja yang lain. Maka jangan tunda ini. Sampai kata Rasul, yang namanya kebajikan jangan ditunda. Nanti enggak terkerjakan, udah kerjakan sekarang, lagi bisa. Sampai kata Rasul itu makanya nanti manusia itu merugi semua. Ya. Yang tak Rasulullah, iya, menyesal. Kenapa? Kurang banyak. Orang bisa dikerjakan. Kalau nggak ngaji lah yang nari, ngapain di rumah? Santai ngapain kau di rumah? Nggak ngaji kau nari, kau ngapain? Ngapain lah di rumah saja? Main game, nonton TV, nggak ada saya. Baru nyesal tengah mati kan, aduh. Itu baru dunianya, belum akhiratnya lagi. Maka kita nggak bisa nyalakan Rasul lagi. Sudah dikasih Rasul semua resep-resepnya. Maka ada juga orang mengatakan dari setan itu, nanti aja udah tua, kerja pun udah berhenti, udah pensiun, baru ngaji. Ya juga, sekarang udah 4 aja dulu, kumpulkan duit banyak-banyak. Ini satu tingkat tenang, duit udah banyak, ya kan? Udah umur 60, pensiun. Baru ngaji. Mata pun udah kabur ya. Nengok kitab pun berbayang-bayang udah kan, payah kan. Kuping pun payah dengar. Kadang-kadang dialog ada tetangga saya itu, dia peka. Kakak si anu ngundang, meninggal katanya. Ya dibilangin boleh sama nih, si anu meninggal tuh si anu. Karena dia yang peka. Ngundang namanya. Udah tua, itu ya. Mata kabur, kuping mudah peka. Ngaji ingat dia, keluar dari ini, apa kajian tadi? Itu lupa aku. Kan gak ada gunanya lagi kan.
Lagi muda-muda ini lah ngaji. Udah tua nanti ilmu udah banyak. Udah enak kan jalankan kehidupan ini. Karena kalau sudah banyak ilmu, yang dipikirkannya rumah masa depannya. Bukan yang besar, yang semeter ke 2 meter kan tuh kira-kira. Apalah Pak yang aku bawa perabotannya nanti ini. Untuk rumah masa depan. Kalau nggak ngaji, buatlah rumah kurang banyak. Ada orang gajinya 2 miliar sebulan. Ada orang Jakarta. Di Medan banyak nih rumah. Beli rumah aja, beli aja. Baiklah harus jual rumah dia, banyak rumahnya. Udah, sekarang bingung pula dia menjualinya. Kenapa jual? Mau dana segar ini gitu. Bukan enak jual rumah dia kan. Kalau jual pisang goreng enak, jual rumah. Tunggu dulu lah. Nah. Apa yang kurang dari tadi saya pikir? Syahrir nggak datang ya? Baru sebelah siap saya Syahrir nggak datang ya. Kan kau 3 rumah sama kau, kenapa dia nggak datang? Karena kalau kau apa hal yang kurang dari sih dia nggak datang. Gagal ya kan? Tak jadi hujannya malam ini ya kan. Ketiga, menghimpunkan harta dunia dan loba atasnya. Kalau orang panjang angan ini ya, menghimpun harta dunia, loba pula atasnya. Kau kata, apa yang aku makan dan apa yang aku pakai pada masa sejuk dan panas, dan apa bagiku harta yang sedikit. Mana cukup sedikit ini? Sekarang ini kesempatan kumpulkan harta ya. Kalau kerja pun lembur terus. Mudah-mudahan umurku panjang, maka jadilah papaku lain. Kalau umurku panjang nanti kalau nggak ku kejar sekarang, miskin lah, aku susah lah aku nanti ya. Para Nabi dah bilang dunia ini bukan tempat tenang. Baik kalau banyak harta kita tenang? Enggak. Kalau tenang, bisa tenang, salah lah Nabi. Dusta lah Nabi. Bukan tempat tenang nih kata Nabi. Maka nggak usah heran kita banyak berbagai macam masalah yang datang ya. Keempat, keras hati dan lupa akan akhirat. Karena bahwasanya engkau apabila kau cita-cita hendak yang panjang-panjang, saya tiadalah kau ingat akan mati. Maka jadilah pikirmu itu pada menghasilkan dunianya dan segala sebab kehidupan dan lainnya. Maka keraslah hatimu. Keras hati ini nggak mau dikasih tahu pun nggak mau masuk deh. Apapun dibilang, itu keras hati nama itu ya. Adapun melemahkan dia itu dengan menyebut-nyebut akan mati. Nah, caranya begitu ya, lemah, ikut ingat akan mati. Melemahkan si panjang angan tadi. Nah. Dan ingat-ingat akan bahaya akhirat. Maka jika kau pendekkanlah akan citamu dan kau hampirkanlah akan matimu, ya, dan ingat-ingat akan kelakuan manusia yang mati, ia dengan serkit, dengan terkejut ya, pada waktu yang tiada kau sangka akan mati. Dan mudah-mudahan engkau seumpama mereka itu, yakni kau katalah bagi dirimu, takut olehmu hai diriku, ya, akan terpotonglah beberapa daripada orang yang berhadap ya kepada hari, tiada menyempurnakan ya akan hari itu. Dan berapa pula daripada orang yang menuntut akan esok hari, tiada yang mendapat ia akan dia. Besoklah kita pikirkan ya, karena nggak sampai besok. Inilah hari terakhir kita, kan kita nggak tahu kan. Kalau banyak kali orang nggak jumpa dengan besok, apalagi minggu depan, bulan depan. Jadi bahaya akhirat itu apa misalnya? Bahaya akhirat dengan
Kalau ingat akhirat nggak ada bekal kita bawa pulang. Apa yang bikin lagi? Mudah-mudahan nggak bisa bercakap lagi. Ngaji pun nggak bisa. Itu teguran Allah Ta'ala semua itu. Makanya murid saya itu bukan ada banyak pun ya. Dulu rajin ngaji, kawin, dah nggak ngaji. Nah, ditabrak, geser lututnya, masuk ke rumah apa? Kem ya, Malumta. Kena 9 juta, duit tak ada, kerja kena tukang batu. Tapi lagi banget. Marah Allah Ta'ala. Tanda syukur itu kan 3, Pak Anak. Ucapan hati dan perbuatan. Ini syariat aja Bapak buat ini, setting ini manusia ya. Pada setting Allah Ta'ala kita ini. Maka selalu kita bersyukur dengan banyak apa tanda orang bersyukur? Banyak tobat lah. Banyak tobat. Banyak tobat aja kita. Tanda orang bersyukur ya. Cuma kadang-kadang kita nggak melihat kepada batinnya. Padahal kita ngaji tasawuf ini hari. Ilmu tasawuf itu ilmu batin. Bukan melihat yang zahir, yang batin. Nabi sudah bilang, sahih bukan hadis-hadis daif ya. Sahih. Taman surga itu ada 2 dalam dunia ini. Pertama antara mimbarku dan makamku. Itulah raudah namanya. Taman surga lah itu raudah. Itu tempat mabul doa. Kedua di masjid pengajian seperti ini. Jadi kita sedang berada di taman surga ini. Yang dibilang Allah Ta'ala semuanya. Maka saya bilangkan kita ini ahli surga semuanya itu dalil. Selagi masih ada iman walau sebesar zarah sekalipun tetap masuk surga. Itulah dalilnya. Yang keterangan kedua lagi kalau kita sadari, ini kan dibilang Allah Ta'ala ini. Ya. Tapi mana sharing ada rezekinya ini, nggak datang deh. Yang bikin nggak datang Allah Ta'ala, dia sendiri. Ya Allah Ta'ala. Nggak ada, nggak usah hadir kau nari. Kita hadir, syukur enggak? Syukur, oh gitu. Nah, begitulah ngaji deh, syukur alhamdulillah. Kurniamu ya Allah, bisa aku ngaji nari. Nah. Memang kadang-kadang pertanyaan saya itu gini Pak, ada juga yang bilang, Bapak ini nanya jangan yang berat-berat lah, apa kali jawabnya gitu. Padahal kalau sudah duduk di hati kita Allah Maha mengetahui, nggak takut-takut jawabnya. Contohnya, Bapak duit dan miliaran di Bapak, tapi Bapak sakit, opname rumah sakit, atau nggak punya duit 1000 pun, tapi sehat, mana mau? Hah? Berani bilang ya? Betul nih. Memang itu sih jawabnya. Walau nggak punya duit 1000, nggak apa-apa, saya pilih sehat. Tanya, kenapa kau pilih sehat? Kalau betul-betul ternyata besok nggak ada duit, kalau 1000 pun nggak ada, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena Allah Maha mengetahui. Allah tahu kok aku mau sehat, mau banyak. Kan mudah kali kan sebenarnya. Ini orang takut, jangan lagi itu nanya, Pak, kali jawabnya gitu. Banyak duit sakit, nggak ada duit sehat. Mana mau soy? Sebenarnya aku mau, tapi istri ini ya kan. Istri ini, Pak, tak ada awak yang payah. Maka jika kau pendekkanlah akad citamu dan kau hampirkan akan matimu, dan ingat-ingat akan kelakuan manusia yang mati. Tengok orang-orang yang mati bagaimana kelakuannya ya. Yang mati ya dengan serkit pada waktu yang tiada kau sangka akan mati. Dan mudah-mudahan engkau seumpama mereka itu, yakni kau katalah bagi dirimu, takut olehmu hai diriku, akan terpotonglah hari beberapa daripada orang yang hidup. Ya pada hari yang tiada menyempurnakanlah ia akan hari itu, dengan beberapa daripada orang yang menuntut akan esok hari. Banyak orang merencanakan besok hari, padahal tiada mendapatlah ia akan dia, nggak sampai besok. Ada
banyak ya. Dan bahwasanya dunia itu seperti dikata orang 3 hari, dan kata setengah mereka itu 3 saat, kalau lebih tinggi lagi 3 saat, dan kata setengah dari mereka itu 3 napas. Matilah ya lagi dalam 1 napas, yang kedua di dalamnya, dan 1 napas lagi tiada engkau tahu akan dapatkah akan dia atau tiada. Maka kalau gitu bersegeralah olehmu hai yang berakal, yang engkau di dalam kepada taat dan tobat. Maka mudah-mudahan engkau mati napas yang kedua, dan janganlah kau cita-citakan dirimu rezeki. Maka mudah-mudahan engkau tiada kekal, maka jadilah waktumu itu baik sia-sia, dan citamu lebih gitu. Udah, gak usah banyak dipikirkan ke sana. Waktu 3 hari aja, semalam, ini hari, besok. Kalau Nabi 3 napas, napas pertama, napas kedua, napas ketiga. Kita ini mati sama-sama nanti. Mati kapan? Waktu embusan napas terakhir. Tarik, buang, tarik, ya kan? Nanti napas terakhir apa? Nah, tarik, buang, nggak ada lagi. Itulah embusan napas terakhir. Embusan napas terakhir, nggak ada lagi. Mana tahu kita itu? Itulah rahmat sama kita, nggak dikasih tahu Allah Ta'ala. Kalau dikasih tahu, aduh nggak bisa ketawa lagi kita nih. Ya. Kau napas kau tinggal 1000 kali tarik aja lah nih. Gimana? Ke situ aja pikir kan? Bisa bernapas enak bernapas ini. 1, diam ya kan. 2, singera itu aja lah sudah ya. Udah sampai 999. Mati belum mati ya kan. Itu kan Tuhan ini, nggak bergerak, nggak pernah meleset. Cuman sayangnya yang kita paham masalah mati ini, orang mau ngaku semuanya. Kalau mati itu di dalam Al-Quran disebutkan itu tidak bisa diperlambat atau dicepat walau 1 detik, ya kan? Mati itu, yakin nggak sah? Padahal semuanya sama. Rezeki pun gitu. Nggak bisa dicepat diperlambat, kalau kita sampai. Nggak ditunda-tunda itu, dan nggak bertukar. Ragu juga. Kalau mati yakin. Kembali ya. Udah, ambil kesimpulan langsung. Mudah-mudahan pahamlah kita semua ya, bukan si Amai, kita semua lah ya. Semua yang terjadi sama kita ini sesuai dengan kontraknya. Susah, sakit, semuanya sesuai dengan kontraknya. Habis kontrak selesai. Cuman nafsu yang jahat ada yang terkutuk, dia renungkannya kali ngaji ini. Pak, kalau dikasih tahu Allah Ta'ala kenapa sih? Supaya tenang ya. Ini bulan 7, bulan 8 kayalah nih. Kalau kasih tahu kita enak. Boleh, Allah Ta'ala nggak rugi kok. Bulan 8 nanti, kita kaya, nggak susah lagi, nggak jual donat lagi kok, ya. Macam udah sampai ke tahap apa julukannya lah ya, bukan nyari rezeki nyari apa. Udah enak ya kan? Tapi semua dikasih tahu, jangan itu aja. Maka rahmat gak kasih tahu Allah sama kita. Terus kita mendajak ke Tuhan, terus kita berdoa, rajin kita sholat, rajin kita ngaji. Karena nggak dikasih tahu Allah Ta'ala. Kalau dikasih tahu, bulan 8 itu kok kaya, tapi di akhir bulan 8 itulah kau mati ya. Tabrak kereta api, gimana? Tabrak kereta api pula itu. Dikasih tahu semua. Nggak bisa tenang kita dikasih tahu semua ya kan. Nanti bulan 8 kaya kok. Kena kaya kok itu kau tambahlah lagi 1. Berantem aja kerja kalian ya. Mati air bulan 8, ditabrak kereta api hancur. Bagus saya tahu aja lah ya. Kan itu kan, biar aja lah. Sesuai dengan itu juga Allah Ta'ala. Sesuai dengan kontraknya kita ini, sakit sesuai kontraknya, mau berobat nggak berobat, habis kontrak sembuh. Masalah pun gitu. Habis kontraknya nyewa rumah, punya rumah sendiri. Kuasa Allah itu, kuasa.
Maka bersegera olehmu hai yang berakal, yang kau di dalam kepada taat dan tobat. Maka mudah-mudahan engkau mati pada napas yang kedua, dan jadilah kau cita-cita bagi dirimu rezeki, ya. Jangan kau cita-cita bagi dirimu rezeki, maka mudah-mudahan engkau tiadalah kekal. Kalau kita gak kekal dalam dunia ini kok, ya, maka jadilah waktumu itu sia-sia. Karena itu waktu sudahnya sia-sia aja semuanya, dan citamu pun lebih. Nah, hadis ya, sampai sini kaji kita dulu ya. Hadis. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha. Nabasud sallallahu ta'ala minal amina. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Dulu kan soal ngaji ini saya memang ngotor kali. Share itu kan kemudian ambil banding. Jalan saya dari